Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan bersaat teduh ya. Kita datang pada Tuhan. Mari kita isi hidup kita ini, saat-saat teduh kita dengan ucapan syukur. Karena percaya bahwa di dalam tangan Tuhanlah seluruh kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari ini, ada mujizat dalam bersyukur. Tetapi ketika saudara menggerutu bersungut-sungut, kemungkinan besar justru akan membuat sakit hati Tuhan. Karena itu mari kita isi hidup kita dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, bersyukurlah. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin. Mari katakan bersama-sama dengan iman. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup.
hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada kekuatan dalam ucapan syukur. Sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu selalu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Syukur, 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 syukur bagimu. Kami percaya kuasa-Mu,
kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Haleluya, haleluya.
Tuhan untuk selamanya. Syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur, dan kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, dan kami tetap mau bersyukur apapun yang terjadi. Kami mau tetap berkata Engkau baik. Engkau Allah yang penuh kasih setia. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang luar biasa dan maha kuasa. Syukur, syukur Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama membaca firman-Mu ya Tuhan. Berikan rema-rema kebenaran firman-Mu, sehingga kami bagaikan boleh mendapatkan remah-remah roti hidup itu Tuhan. Kami boleh menikmatinya dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Di dalam setiap saat teduh ini, dalam program acara Saat Teduh ini kita baca satu pasal dalam Perjanjian Baru. Sekalipun saya bukan orang yang ahli tentunya ya, dalam membacakan terkadang ada salah tentunya, saya mohon maaf. Tetapi harapan saya juga saudara ikut membaca dari Alkitab. Hanya kalau saudara terhalang sekali, saudara mungkin hanya bisa mendengar, it's okay ya. 1 Korintus pasal 3, perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Saya ulangi ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Puji Tuhan. Yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah kata-kata yang begitu indah dari Paulus, yang menyatakan dalam ayat yang ke-6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan ayat ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah. Yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Keren sekali. Waktu saya membaca kata-kata Paulus ini, saya bisa bayangkan pemikiran yang sangat keren sekali dari Rasul Paulus. Di mana bagi dia yang penting itu Tuhan. Tuhan yang paling penting. Apapun yang dikerjakan, ya, dia tidak cari pujian dari manusia. Dia tidak pedulikan soal olok-olokan dan lain-lain. Dia tidak peduli soal direndahkan atau apa. Yang penting adalah Allah. Dia tidak ingin dipuji-puji. Dia selalu mengedepankan yang penting kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini pemikiran yang keren. Dan kita suatu saat nanti harus sampai di sana. Dalam segala tindakan yang kita kerjakan, kita harus sampai suatu saat nanti, sampai pada titik itu. Yaitu pada titik di mana kita selalu mempertimbangkan mana yang lebih berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mengalah, dengan saya mengalah nama Tuhan lebih dipermuliakan, maka kalau saya punya pikiran yang penting adalah Kristus, saya tidak akan pikir 2 kali, 3 kali, saya akan mengalah. Kalau bersabar terhadap seseorang akan dapat membawa kemuliaan bagi nama Kristus, saya tidak akan berpikir 2 kali, 3 kali lagi. Kita tidak akan berpikir panjang lagi. Kita akan bersabar. Karena yang penting adalah Kristus. Yang penting bukanlah emosi kita. Yang penting bukan ego kita. Yang penting bukan bahkan nama baik kita sekalipun. Di atas nama baik kita. Yang paling penting adalah Kristus. Semoga lewat rajin bersaat teduh, kita benar-benar bisa sampai pada pemikiran yang seperti itu. Sungguh indah. Kalau kita benar-benar boleh membaktikan hidup kita sepenuhnya untuk kerajaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa yang terpenting adalah Engkau. Yang terpenting bukan emosi kami. Yang terpenting bukanlah nama baik kami. Yang terpenting bukanlah keuangan kami, tapi yang terpenting adalah Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar suatu saat nanti kami bisa sampai pada pemikiran yang keren ini Tuhan. Setiap kali bertindak selalu berpikir mana yang lebih mempermuliakan nama-Mu. Tindakan mana yang akan lebih mengagungkan nama-Mu. Kami rindu sampai pada titik itu Tuhan. Tolonglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya akan berikan kesempatan kita berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, di mana orang-orang ini belum percaya Yesus hingga hari ini, atau mungkin KTP-nya Kristen, tetapi mereka belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita doakan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh penjuru dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu maupun karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh terus kami berseru di hadapan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kalau boleh, lepaskanlah mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang begitu berat, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Dan kiranya Kau juga menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni kiranya segala kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Hari-hari ini Indonesia mengalami banyak masalah. Lepaskanlah Indonesia dari masalah-masalah ini Tuhan. Lawatlah Indonesia Tuhan. Tolonglah Indonesia Tuhan. Curahkan juga hujan pertobatan atas Indonesia, agar banyak jiwa dituai untuk kerajaan-Mu yang mulia Tuhan. Tolonglah Indonesia ini Tuhan, tolong Indonesia. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, tolong berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu, selalu tulus di hadapan-Mu. Cukupkan yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami, dan perlengkapi kami dan keluarga kami dengan kemampuan-kemampuan lebih lagi, untuk kami lebih efektif bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kiranya jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Kau memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pergaulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kiranya dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka. Berikan pertumbuhan iman yang baik, pertumbuhan rohani yang baik, sehingga mereka boleh dibawa sebagai pengantinmu yang mulia, mempelai wanitamu Tuhan, yang berharga di pemandangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk setiap orang yang dalam posisi sakit Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turunlah jamahan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan atas hidupmu. Kiranya Tuhan menjamah, membangkitkan, menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk setiap kami yang dalam masalah, Tuhan, kalau masalah-masalah yang kami alami ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni. Tuhan, ampuni kiranya kesalahan kami. Tuhan, kiranya tunjukkan kesalahan kami. Tuhan, tolong agar kami mampu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, ampuni Tuhan. Dan di dalam segala masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu menguasai kami Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa untuk pergumulan doa saudara pribadi masing-masing. Untuk pergumulan kita masing-masing, kita akan berdoa saat ini. Saya berikan kesempatan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita lanjutkan doa kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Sekali lagi Tuhan, berikan damai sejahtera atas keluarga kami.
Berikan pertolongan atas pekerjaan kami. Dan berikan ketulusan dalam setiap pelayanan kami. Biarlah Engkau memakai hidup kami sampai akhir untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.